belum beruntung ya. Keberuntungan masih di kelas yang lain. Oke, untuk hari ini tulis absen dulu. Afiza, ya Alvin, Ali Firdaus, Ananda Nur. Ada yang tahu kabarnya gimana Ananda Nur? Jangan bilangin lagi namanya deh yang cerdas sekali. Ini sama. Oh, kemarin di sawah ngapain? Main layangan. Nggak boleh jerene ya. Kamu lihat sendiri. Lihat sendiri atau enggak? Berarti
bercerita atau bertanya, kok langsung dijawab seolah-olah itu kayak bener banget ya, kayak gak pernah. Pernah nggak kalian mencoba? Misal di Meta AI itu loh, Meta AI itu kan salah satunya. Kalian ditanya apapun kan selalu ada jawabannya. Iya pernah. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, ya, jadi hal-hal yang seperti itu perlu diingat. Itu hanyalah AI yang tidak memiliki empati. Mereka hanya bersimpati saja. Mungkin misal, kalau AI, aku lagi sedih, terus kan mesti dijawab Nakono. Oh iya, ada apa? Apa yang membuatmu sedih? Oh cerita Nakono. Terus berpikir dari dibalaskan ini ya. Misal dijawab, oh ya harusnya kamu kayak gini, gitu kan kayak seolah-olah, wah, aku mendapat jawaban nih, ya Pak? Iya. Ya, tapi perlu diingat, AI itu bukanlah manusia. Mereka hanya program, mereka hanya sistem, dan mereka tidak mempunyai empati. Lanjutannya. Nah, untuk selanjutnya menyimak berdasarkan pola. Nah, menyimak berdasarkan pola ini yaitu 4 pilar pokok. Yaitu yang pertama ada menyimak berdasarkan pola. AI menganalisis input untuk mengidentifikasi pola dan memberikan respon yang relevan. Yang keduanya, tidak menghakimi. AI itu nggak pernah menghakimi, nggak salah, nggak benar juga. Mereka hanya bercerita tentang, mereka hanya menjawab respon-respon yang telah dimasukkan ketika kalian bertanya. Ya itulah jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan kalian. Bisa dimengerti? Selanjutnya, merespon dengan kalimat terstruktur. Ini apa orang? Nah, AI mesti kan jawabnya runtut. Orang acak-acakan. Ya, itu salah satunya bagian dari AI. Yang kedua, tidak punya empati manusia. Yang tadi sudah bisa jelaskan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut. Perbandingan AI konselor vs manusia atau guru BK. Perbandingan antara konselor AI dan manusia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam aspek emosi, konsistensi, kreativitas, dan pemahaman konteks. AI konselor itu sangat konsisten, ingat ya, sangat konsisten dan berbasis data. Sementara guru BK itu memiliki empati, kreativitas, dan pemahaman yang lebih luas berdasarkan pengalaman dan intuisi. Contoh perbedaannya, untuk aspek yang pertama emosinya, AI konselor tidak bisa punya emosi. Dia hanya berbicara sesuai data yang masuk, sesuai data yang ada. Sedangkan guru BK, misalnya ibu sudah sedih, kan ikut merasakan, oh iya kamu kasian banget ya, kan kayak gitu ya, ada rasa empatinya, rasa sedihnya, rasa amarahnya. Iya pora, manusia lah, kan pasti punya rasa, perasaan. Nah terus yang kedua, konsistensinya. AI konselor itu sangat konsisten. Iya, karena apa? Ya karena dia itu sistem. Jadi menjawab sesuai data-data yang sudah masuk, data-data yang ada. Sedangkan manusia terkadang itu dipengaruhi dengan suasana. Nah misal lagi apik, lagi moodnya apik, ya apik. Lagi bad mood, pasti marah-marah. Ya kan? Itulah perbedaan antara AI dan manusia. Yang ketiga, kreativitas. Nah, untuk AI konselor itu terbatas pada data. Jadi mentok kemudian data mentok. Tapi misal manusia itu luas dan fleksibel. Artinya apa? Manusia itu lebih berkreativitas, itu lebih banyak, lebih luas daripada AI yang konselornya. Terus pemahaman konteksnya. Untuk AI itu pasti berdasarkan input apa? Data yang ada. Dan sedangkan AI itu kan udah gabungan dari beberapa data-data yang zaman dahulu, zaman yang udah lama banget. Kenapa kok bisa muncul ya? Karena dia datanya di sistem. Sampai sini bisa mengerti? Sedangkan manusia itu berdasarkan pengalaman dan intuisi. Ketika Bu Lisa berada di bangku SMP, terus Bu Lisa sampai besarnya sekarang, berarti kan itu pengalamannya Bu Lisa. SMP, SMA, kuliah, sampai bahkan kerja saat ini. Nah itulah Bu Lisa punya pengalaman atau intuisi. Sedangkan AI kan gak ada pengalamannya. Dia hanya input data, dia hanya data-data yang terstruktur. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut ya. Konsep computational thinking. Apa itu sih konsep computational thinking? Ini bab apa?
informatika kemarin? Ada yang ingat? Informatika mungkin kelas 8 atau kelas 9? Berpikir computational thinking. Apa? Berpikir yang komputasional. Lanjut ya. Untuk menyusun algoritma emosi sehat, kita itu perlu menggunakan pendekatan computational thinking. Nah, pendekatan ini melibatkan 4 dimensi utama, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua yang kedua pengenalan pola, yang ketiganya itu abstraksi, dan yang terakhirnya yang keempat ada algoritma. Bisa dilihat sebentar. Untuk dekomposisi itu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya misal tadi mengidentifikasi jenis masalah emosi. Ya, emosi kan banyak, bisa marah, happy, sedih, bahagia. Itu kan emosi, perasaan. Ya. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, menemukan pola emosi dan respon. Contohnya dalam BK, setiap konflik punya pola respon yang mirip. Ketika kamu marah, kamu harus gimana? Ya kan? Ketika kamu bahagia, kamu happy, kamu harus gimana? Nah, itu polanya. Nah, setelah pola ada abstraksi, fokus pada hal penting. Buat detail yang
Kamu merasa bingung karena apa? Silakan ditulis di bagian ini. Situasi sosial yang sedang dihadapi. Kalian bikin tabel nggak apa-apa atau mungkin menyusun sendiri nggak apa-apa. Tapi lebih baik seperti ini. Pertama, situasi sosial yang dihadapi. Tadi salah satunya misal siapa yang mau jadi AI? Ya, ini salah satu. Di sini siapa yang mau jadi AI? Salah satu. Siapa yang jadi AI?
Menurut kalian, apa yang bikin AI itu bisa membantu saat seseorang sedang sedih? Silakan ditulis soalnya. Ya, boleh. Menurut kalian, apa yang bikin AI bisa membantu saat seseorang sedang bersedih? Silakan berpendapat. Ya, silakan berpendapat.
Sudah, animasi positifnya sudah